Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer yang diampu oleh Ibu Eva Darnila STMT. Nah, sebelum kami memperkenalkan materi kami lebih lanjut, langkah baiknya kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Saya, Hayatun Nufus dengan NIM 220170035 sebagai Ketua Kelompok. Adapun rekan-rekan saya yang lainnya yaitu saya Elianora dengan NIM 2201713. Rozatul Muna dengan NIM 220170014. Saya Nela Hikmah dengan NIM 220170029. Saya Dok Haliza dengan NIM 2201731. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang materi mikroprosesor. Apa sih itu mikroprosesor? Mikroprosesor adalah sebuah unit pemrosesan pusat terkecil atau CPU yang terdapat di dalam sebuah komputer atau perangkat elektronik lainnya. CPU atau Central Unit Processing merupakan pusat dari proses perhitungan yang terdapat di dalam sebuah chip yang bertanggung jawab dalam menjalankan instruksi-instruksi program, melakukan pemrosesan data, dan mengendalikan perangkat hardware dalam sebuah sistem. Mikroprosesor di komersial pertama yaitu Intel 4004, dikenalkan pada tahun 1971. Semenjak itu, mikroprosesor menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih bertenaga dalam mengembangkan komputer pribadi, telepon pintar, dan perangkat elektronik lainnya. Merancang, mengembangkan, dan mengoptimalkan sistemnya, mikroprosesor memiliki bagian penting dalam membantunya, seperti organisasi memori, instruksi, mode addressing, peripheral, dan interface yang akan dibahas oleh teman-teman saya selanjutnya. Saya akan jelaskan tentang arsitektur mikroprosesor. Arsitektur mikroprosesor merujuk pada struktur internal dari sebuah mikroprosesor yang menentukan cara kerja dan kemampuannya dalam menjalankan instruksi dan memproses data. Beberapa komponen penting dalam mikroprosesor. Yang pertama yaitu control unit atau CU. Control unit mengatur aliran instruksi dan mengendalikan operasi keseluruhan mikroprosesor. Ia mengambil instruksi dari memori dan memecahkan menjadi langkah-langkah yang dapat dijalankan dan mengatur eksekusi instruksi tersebut. Yang kedua yaitu Arithmetic Logic Unit atau ALU. ALU adalah komponen yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi math seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan pembagian. Yang ketiga adalah register unit. Register unit adalah tempat penyimpanan internal dalam mikroprosesor. Register digunakan untuk menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi, data yang sedang diproses, serta alamat memori yang sedang diakses. Yang keempat yaitu bus data dan alamat. Jadi, bus data dan alamat adalah jalur komunikasi yang menghubungkan berbagai komponen dalam mikroprosesor. Bus data digunakan untuk mengirimkan data antara komponen-komponen seperti ALU, register, dan memori. Sementara itu, bus alamat digunakan untuk mengirimkan alamat memori yang akan diproses. Saya akan menjelaskan instruksi dan set instruksi pada mikroprosesor. Instruksi pada mikroprosesor adalah perintah yang diberikan kepada mikroprosesor untuk melakukan operasi tertentu. Set instruksi pada mikroprosesor mencakup jenis instruksi yang memungkinkan mikroprosesor untuk melakukan berbagai operasi dan memanipulasi data. Beberapa jenis umum ditemukan dalam set instruksi mikroprosesor meliputi: yang pertama, instruksi prosesan data. Instruksi prosesan data digunakan untuk melakukan operasi matematika dan logika pada data. Yang kedua,
Instruksi kontrol. Instruksi kontrol digunakan untuk mengontrol aliran eksekusi program. Yang ketiga, eksekusi transfer data. Eksekusi transfer data digunakan untuk memindahkan data antara register, memori, dan peripheral. Yang keempat, instruksi operasi string. Instruksi operasi string digunakan untuk memanipulasi data dalam bentuk string dan larik data. Yang kelima, instruksi input dan output. Instruksi input output digunakan untuk berinteraksi dengan peripheral eksternal seperti keyboard, mouse, layar, dan perangkat penyimpanan. Baik, saya akan menjelaskan tentang model adresasi pada mikroprosesor. Model adresasi mengacu pada memori yang digunakan oleh mikroprosesor untuk mengakses dan mengelola data di dalam memori. Berikut merupakan contoh umum yang dapat ditemukan dalam model adresasi pada mikroprosesor. Yang pertama yaitu model adresasi langsung, direct addressing. Pada mode ini, alamat memori yang berisi data langsung akan ditentukan dalam instruksi. Mikroprosesor akan mengakses data langsung yang ditemukan dalam alamat tersebut. Yang kedua yaitu mode adresasi tidak langsung atau indirect addressing. Pada mode ini, alamat data yang berisi data akan ditentukan dalam instruksi. Yang ketiga adalah mode adresasi terindeksi. Pada mode ini, instruksi memanfaatkan register index untuk menunjukkan alamat memori yang akan diakses. Yang keempat yaitu mode adresasi terpindah. Pada mode ini hampir mirip dengan mode tidak langsung, tetapi mode ini memiliki pindahan tambahan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organisasi memori pada mikroprosesor. Organisasi memori merujuk pada cara data dan instruksi disimpan dan diakses dalam sistem mikroprosesor. Organisasi memori melibatkan struktur hierarkis yang terdiri dari berbagai jenis memori dengan kecepatan dan kapasitas yang berbeda. Komponen-komponen utama dalam organisasi memori adalah register. Register adalah memori internal yang terletak langsung di dalam mikroprosesor. Yang kedua, cache, di dalam tingkat pertama dari memori internal yang berada di antara mikroprosesor dan memori utama. Yang ketiga, memori utama. Memori utama adalah tempat penyimpangan utama untuk data dan instruksi dalam sistem. Yang keempat, memori sekunder. Memori sekunder adalah jenis memori eksternal yang digunakan untuk penyimpangan data jangka panjang. Saya akan menjelaskan tentang peripheral dan interface pada mikroprosesor. Apa sih itu peripheral? Peripheral merupakan sebuah perangkat keras yang terdapat pada mikroprosesor. Kegunaannya yaitu untuk mengeluarkan dan memasukkan data pada sistem. Sedangkan processing merupakan sebuah proses penghubungan antara interferat dan mikroprosesor, yaitu untuk berkomunikasi dan memasukkan data. Adapun komponen-komponen yang terdapat pada mikroprosesor ataupun interferal ada 3 komponen. Adapun komponen yang pertama yaitu port input. Apa sih itu port input? Port input adalah sebuah saluran komunikasi yang menghubungkan antara mikroprosesor dan processing. Yang kedua yaitu protokol komunikasi. Apa sih itu protokol komunikasi? Protokol komunikasi adalah sebuah aturan ataupun format yang digunakan oleh mikroprosesor dan peripheral untuk berkomunikasi. Yang ketiga, driver peripheral. Apa sih itu driver peripheral? Driver peripheral merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan antarmuka untuk mikroprosesor dan peripheral. Pengaturan kecepatan pada mikroprosesor. Pengaturan kecepatan pada mikroprosesor melibatkan kontrol terhadap kecepatan operasi dan frekuensi clock yang digunakan oleh mikroprosesor. Kecepatan mikroprosesor memengaruhi beberapa cepat instruksi dieksekusi dan beberapa cepat yang diproses. Pengaturan kecepatan ini dapat dilakukan melalui pengaturan BIOS, Basic Input Output System. Pada motherboard menggunakan perangkat lunak, utilitas khusus yang disediakan oleh produsen mikroprosesor, atau melalui pengaturan jumper atau switch pada motherboard. Beberapa spek yang terkait dengan pengaturan kecepatan pada mikroprosesor. Yang pertama, frekuensi clock. Yang kedua, faktor
mikroprosesor membagi clock, yang ketiga overclocking, dan yang keempat sesuai fault test. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami ucapkan mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.